praktikum yang pertama, penyelidikan transportasi pada tumbuhan. Berikut alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan. 2 buah gelas transparan. Masing-masing gelas kita beri nomor. Yang kedua, tanaman pacar air. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, pewarna makanan. Langkah pertama yang akan kita lakukan, mencampurkan pewarna makanan ke dalam air yang sudah disiapkan. Kita masukkan pewarna makanan secukupnya, lalu kita aduk sampai merata. Setelah semuanya tercampur, selanjutnya kita akan tuangkan air yang sudah tercampur oleh pewarna makanan ke dalam gelas nomor 1. Tuang air setinggi 5 cm ke dalam gelas yang sudah disiapkan tadi. Setelah gelas terisi air yang sudah dicampur oleh pewarna makanan, selanjutnya kita masukkan tanaman pacar air lengkap dengan akar dan juga daun. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan kepada gelas yang nomor 2. Gelas yang nomor 2, kita tuang air berisi pewarna makanan setinggi 5 cm sama seperti gelas nomor 1. Setelah itu, yang kita masukkan ke dalam gelas nomor 2 hanya bagian batangnya saja, maka kita potong bagian daun dan juga akar pada tanaman yang kedua. Selanjutnya, kita tunggu selama 2 jam dan kita lihat perubahan apa yang terjadi pada kedua tanaman tersebut. Setelah 2 jam didiamkan, mari kita lihat perubahan yang terjadi pada kedua tanaman tadi. Pada gelas pertama, tanaman pacar air yang dengan akar dan juga daun dapat kita lihat warnanya berubah menjadi merah dan daunnya menjadi agak kemerahan. Jadi tanaman pacar air yang dengan akar dan juga daun menyerap air dan disalurkan oleh pembuluh xilem ke seluruh bagian tubuhnya, sehingga menghasilkan uap dapat berfotosintesis. Sedangkan yang hanya batang tanpa akar dan tanpa daun tidak dapat berfotosintesis, hanya tertahan pada batangnya saja. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada plastik transparan besar. Selanjutnya ada tali rafia dan juga tumbuhan atau tanaman soleus.
kita langsung masuk ke langkah-langkah. Yang pertama kita lakukan adalah kita bungkus tanaman soleus menggunakan plastik besar transparan yang sudah kita siapkan tadi. Berikut cara kita membungkus. Setelah bagian tanaman terbungkus dengan kantong plastik secara tepat, kita tali bagian bawah tanaman. Setelah tertali, selanjutnya kita lanjutkan pada kantong plastik kedua. Kantong plastik kedua, kita beri udara di dalamnya, lalu kita tali bagian ujung. Setelah itu, kita tali. Setelah selesai, keduanya kita jemur di bawah sinar matahari selama 3 jam dan akan kita tunggu perubahan apa yang terjadi pada kedua plastik tersebut. Setelah 3 jam dijemur di bawah sinar matahari, bisa kita lihat di bagian yang hanya plastik tidak menghasilkan embun atau uap air, dan sedangkan plastik yang untuk membungkus tanaman dia mengeluarkan embun atau uap air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanaman adalah makhluk hidup yang bernafas. Proses pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada air di dalam gelas transparan. Selanjutnya, ada tusuk lidi, wortel, kentang, tanaman soleus, dan juga yang terakhir ubi. Langkah yang pertama, kita tusuk wortel menggunakan tusuk lidi yang sudah disiapkan tadi. Lalu kita rendam ke dalam air. Gunanya tusuk lidi ini untuk menyangga wortel agar tidak tenggelam. Selanjutnya, dilakukan hal yang sama pada kentang. Kita tusuk pada bagian kentang menggunakan tusuk lidi yang sudah kita siapkan tadi. Lalu, kita celupkan ke dalam air dan dilanjutkan pada bahan selanjutnya, yaitu ubi. Setelah ubi tertusuk dengan tusuk lidi dengan benar, kita celupkan ke dalam air sama seperti kentang dan wortel seperti tadi. Dan yang terakhir,
kita masukkan tanaman soleus ke dalam air yang ada di dalam gelas. Setelah semuanya selesai, mari kita tunggu beberapa hari dan kita lihat apakah yang terjadi pada tanaman dan bahan yang kita gunakan tadi. Setelah beberapa hari kita diamkan, bisa kita lihat bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini didapati perubahan-perubahan pada tubuh bahannya. Sehingga dapat kita simpulkan keempat bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini dapat tumbuh atau berkembang biak pada air atau bisa dibudidayakan dengan cara hidroponik. Pada praktikum kali ini, bahan-bahan yang kita gunakan adalah satu buah kantong plastik, ada tisu, dan juga ada staples, ada paperclip, dan juga 5 biji kacang merah yang telah direndam. Yang pertama, ada 5 macam jenis, yaitu kacang lengkap, lalu ada kontiledon dan embrio, lalu embrio saja, kontiledon saja, dan juga kulit saja. Langsung masuk ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu kita membuat dompet perkecambahan. Di sini kita menstaples tisu dan plastik seperti berikut. Kita bentuk agar tisu dan plastik ini menyerupai bentuk dompet. Setelah dompet perkecambahan jadi, kita basahi dengan air secukupnya agar tisu menjadi lembab. Setelah itu, kita masukkan satu persatu 5 biji kacang merah yang tadi sudah disiapkan. Setelah semua biji kacang dimasukkan, kita tutup bagian atas menggunakan paperclip. Setelah selesai, kini saatnya menunggu hasil dari
kacang merah ini. Setelah beberapa hari, kita buka dompet. Hasil dari 5 biji kacang tersebut sebagai berikut. Mungkin yang kita lihat itu belum terlalu terlihat hasilnya. Tapi jika kita tunggu beberapa hari lagi, sekitar 3 hari lagi, maka kacang merah tersebut akan tumbuh tunas dan dapat tumbuh menjadi tanaman kacang merah. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kelima yaitu ada 2 buah plastik transparan tebal, biji kecambah, ada batu kecil atau kerikil, lalu kertas handuk atau tisu, dan 2 buah stik es krim dan juga frame dan karet jika diperlukan. Langkah pertama, kita letakkan frame seperti berikut. Lalu kita letakkan plastik tebal yang sudah kita siapkan. Lalu kita timpa dengan kertas handuk lembab. Selanjutnya, kita susun biji kecambah dan kita letakkan kerikil pada bagian bawah biji kecambah. Setelah itu, kita tutup dengan kertas handuk lembab dan kita akhiri dengan ditutup plastik tebal transparan. Setelah itu, kita gunakan stik es krim untuk menahan plastik dan tisu yang kita gunakan. Setelah itu, agar tidak berpindah posisi dan sesuai pada tempatnya, kita gunakan karet untuk menahan agar semuanya tidak berubah tempat. Setelah semuanya selesai, kita tunggu sampai beberapa hari kemudian. Setelah beberapa hari kemudian, biji kecambah yang kita letakkan tumbuh seperti berikut.